Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Eka Idana, NIM F1S122115 dari ruang 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah sistem operasi. Yang pertama ada operating system atau di bagian overview. Konsep sistem operasi. Sistem komputer dianggap sebagai kombinasi dari banyak komponen seperti perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Perangkat keras berarti bagian fisik dari sistem komputer. Ini terdiri dari perangkat input dan output, unit pemrosesan atau pusat CPU, perangkat memori, dan lain-lain. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian penting dari sistem komputer itu, melakukan berbagai tugas dan karenanya memiliki berbagai tujuan. Tujuan sistem operasi. 1. Pengguna perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan dan keramahan pengguna kepada pengguna lainnya. Yang ketiga, sembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Antar muka sistem operasi ialah cara penggunaan berinteraksi atau menggunakan sistem operasi. Antar pengguna karakter atau CUI adalah perintah harus diketik untuk memberikan instruksi ke perangkat keras komputer. Berikut adalah karakteristik sistem operasi atau CUI. Yang pertama adalah bosan dan lambat atau bisa disebut semua perintah harus diketik. Yang kedua, kurang mudah digunakan atau dibandingkan dengan sistem tunjuk dan klik. Sistem operasi disk atau DOS adalah contohnya dari operasi sistem berbasis CUI. Antar pengguna grafis atau GUI. Antar muka pengguna grafis atau GUI terutama terdiri dari 5 komponen utama yaitu jendela, ikon, bilah menu, perangkat penunjuk, dan grafik. Ketika GUI hadir, pengguna berinteraksi dengan salah satu komponen ini setiap saat. Windows beberapa jendela memungkinkan informasi yang berbeda ditampilkan secara bersamaan di layar pengguna. Sistem interaktif adalah sebuah sistem operasi di mana pengguna dapat langsung berinteraksi dengan sistem operasi, disebut sistem interaktif. Sistem multiprogram. Ada 2 jenis program yang terkait CPU dan program yang terkait input-output atau bisa I atau O. Program yang terikat CPU membutuhkan lebih banyak waktu pemrosesan. Program-program ini menggunakan komputasi dan dalam jumlah besar. Fitur yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem multiprogram yang pertama adalah manajemen memori utama atau banyak program yang harus disimpan di memori utama, ruang di memori utama terbatas. Yang kedua, penjadwalan CPU atau bisa disebut ada banyak program yang ada di memori utama yang siap untuk dieksekusi. Untuk eksekusi program, mereka harus ditempatkan di CPU dan semua program dieksekusi tepat waktu. Yang ketiga, manajemen perangkat. Sumber daya seperti perangkat input, output yang hadir dalam sistem komputer terbatas dalam multiprogramming. Banyak program yang ditempatkan dalam sistem. Yang keempat, waktu peralihan minimum atau bisa disebut setiap kali kita kebutuhan I atau O muncul dalam suatu program atau CPU beralih ke program lain. Sebelum beralih ke program lain, keadaan program sebelumnya harus disimpan. Bagian yang kedua itu adalah arsitektur. Arsitektur mendefinisikan struktur fundamental dari sistem operasi. Ini mendefinisikan interkoneksi antara berbagai komponen sistem. Arsitektur sederhana atau monolik ialah arsitektur monolik memiliki struktur yang kecil dan sederhana. Karena itu disebut juga arsitektur sederhana. Kernel atau inti. Modul kontrol sistem operasi adalah kernel. Itu dimuat pada awalnya pada saat boot sistem dan tetap di sana sampai sistem dimatikan. Arsitektur berlapis. Arsitektur berlapis dirancang untuk mengurangi batas arsitektur monolitik. Arsitektur mikrokernel. Arsitektur mikrokernel dibentuk dengan membuang semua komponen non-esensial dari kernel. Yang kedua adalah proses overview. Arti proses sebuah program adalah sekelompok instruktur yang ketika dieksekusi memberikan hasil yang bermakna. Keadaan proses. Sebuah proses adalah sebuah program dalam fase eksekusi. Sama masa pakaiannya, proses melewati beberapa status. Status utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baru. Ketika sebuah proses dibuat, itu adalah dalam keadaan baru. Yang kedua, siap.
Setelah pembuatannya, proses perlu dijalankan. Untuk eksekusi proses menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU. Pada kondisi ini, sebuah proses dikatakan ready state. Ketiga, berlari. Ketika sebuah proses dalam mode eksekusi ini, itu disebut dalam keadaan berjalan atau berlari. 4. Menunggu. Selama eksekusi, suatu proses mungkin membutuhkan perangkat input atau output. Ketika suatu proses membutuhkan perangkat, maka pada saat itu, statusnya diubah menjadi status tunggu karena sedang menunggu perangkat menyelesaikan eksekusinya. Yang kelima adalah mengakhiri. Ketika sebuah proses menyelesaikan eksekusinya, dikatakan terminasi, kemudian dihapus dari memori. Blok pengendali proses. Kumpulan lokasi memori tempat informasi yang terkait dengan proses tertentu disimpan disebut blok kontrol proses atau PCB. Dengan kata lain, struktur data yang menyimpan informasi tentang suatu proses disebut blok kontrol proses. Penjadwalan antrian. Beberapa proses ada secara bersamaan dalam sistem. Semua proses memiliki berbagai kebutuhan, beberapa mungkin memerlukan CPU untuk eksekusi, sedangkan beberapa lainnya mungkin memerlukan perangkat I atau O. Antrian utama di bawah ini ialah 1. Antrian pekerjaan. Ketika sebuah proses dibuat dan masuk ke dalam sistem, ia ditempatkan dalam antrian pekerjaan. Yang kedua, antrian siap. Ketika sebuah proses sedang menunggu untuk dieksekusi di CPU, proses tersebut ditempatkan dalam antrian siap. Yang ketiga, setiap perangkat ialah ketika sebuah proses sedang menunggu perangkat input atau output untuk memenuhi kebutuhan I atau O-nya, maka proses tersebut ditempatkan dalam antrian perangkat. Yang ketiga, CPU scheduling. Pergantian CPU dari satu proses ke proses lainnya, di setiap kali ada kebutuhan dalam suatu proses muncul atau selain pemrosesan disebut penjadwalan CPU. Kriteria penjadwalan. Ada beberapa teknik penjadwalan saat memilih metode yang disukai. Yang pertama, pemanfaatan CPU. Waktu CPU mahal, jadi itu harus sibuk sekali-kali. Yang kedua, hasil. Jumlah total proses yang diselesaikan dalam satuan waktu disebut hasil. Yang ketiga, waktu penyelesaian. Rentang waktu dari penyerahan proses ke sistem hingga penyelesaian disebut waktu penyelesaian. 4. Waiting time. Waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian yang berbeda ketika menunggu CPU disebut waiting time. 5. Waktu respon. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dalam menghasilkan respon pertama adalah setelah pengirimannya disebut waktu respon. Ini yang keempat, yaitu proses synchronization. Komunikasi antar proses dalam sistem operasi atau proses yang dijalankan secara bersamaan adalah proses independen atau proses kerjasama. Alasan untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan proses kerjasama ada sebagai berikut. Yang 1, pembagian informasi. Ketika beberapa pengguna mungkin tertarik pada bagian informasi yang sama, misalnya file bersama, maka lingkungan dapat disediakan yang memungkinkan akses bersamaan ke informasi tersebut. Yang kedua, percepatan komputasi. Jika ada tugas tertentu yang diperlukan untuk berjalan lebih cepat, maka itu harus dipartisi menjadi subtugas. Masing-masing subtugas ini akan mengeksekusi secara paralel satu sama lain. Yang kelima, deadlocks. Karakter deadlocks dalam sistem komputer atau kebutuhan muncul ketika 4 kondisi terjadi secara bersamaan. Suatu sistem diangkat aman jika terdapat urutan proses yang aman, yaitu 1. Pengecualian bersama. Pengecualian bersama berarti hanya satu per satu. Ini berarti pada stempel waktu tertentu, hanya satu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, tahan dan tunggu. Ketika sebuah proses menahan beberapa sumber daya dan menunggu sumber daya lain untuk menyelesaikan eksekusi, maka situasi seperti itu disebut tahan dan tunggu. 3. Tanpa preemption. Jika sebuah proses menyimpan beberapa sumber daya, itu tidak dapat diambil darinya sampai proses selesai dengannya. Yang 4 adalah circular wait.
Setiap proses menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang ditahan oleh proses lain sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah siklus. Yang keenam, maaf kalau salah, main memory management. Memori utama adalah memori baca atau tulis sementara komputer. Ini adalah set lokasi berkelanjutan. Setiap lokasi memiliki alamat tertentu. Setiap alamat ada alamat biner. Untuk kenyamanan pemrograman dan penggunaan, mereka diwakili dalam bilangan heksadesimal. Ruang alamat fisik. Setiap lokasi dalam memori fisik disebut alamat fisik. Memori fisik berarti memori utama atau random access memory atau RAM. Di memori utama, setiap lokasi memiliki alamat. Ruang alamat logis. Alamat dari setiap lokasi memori virtual disebut alamat logis. Ini juga dikenal sebagai alamat virtual juga. Pemetaan dari alamat logis ke alamat fisik. Unit manajemen memori digunakan untuk memetakan alamat logis ke alamat fisik. Unit manajemen memori juga dikenal sebagai MMU, itu terdiri dari register relokasi. Tampilan. Proses tersebut dibawa ke memori utama untuk dieksekusi. Terkadang ukuran proses lebih besar jika dibandingkan dengan ruang kosong yang tersedia di memori utama. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.